Film dimulai dengan memperlihatkan seorang mama muda yang bernama Gail. Dia memiliki seorang putri yang bernama Becca. Diketahui mereka baru saja membeli sebuah rumah mewah yang memiliki kolam renang. Mereka berdua berencana untuk memanggil petugas kebersihan kolam renang karena kondisi di sana yang cukup kotor. Becca awalnya ingin meminta bantuan bapaknya untuk bersih-bersih rumah baru mereka. Namun Gail menolaknya dan meminta Becca untuk jangan menyebut nama mantan suaminya itu. Pada akhirnya Becca pun diminta untuk berjalan-jalan agar ia bisa mendapatkan teman di lingkungan barunya. Setelah itu Becca pun bertemu dengan temannya yang bernama Jackie. Dia meminta bantuan sahabatnya itu agar dicarikan orang yang bisa mengurus kolam renang. Dan akhirnya sekitar 1 jam kemudian si mama gemes ini pun dikejutkan dengan kedatangan pria asing. Pria itu ternyata bernama Adam adalah orang suruhan Becca yang akan membantu membersihkan kolam renang. Pria bernama Adam itu ternyata mudah membaur walaupun dengan ibu-ibu sekalipun. Setelah itu Gail pun pamit ke Adam dan bilang kalau dia mau bersih-bersih dulu. Nah, ketika Gail di dalam dan sedang mencuci piring, ia pun curi-curi pandang dan gak berhenti ngeliatin Adam yang berotot itu. Nah, bangkainya Gail ini ngeliatinnya sampai gak slow gitu. Gak berselang lama Becca pun pulang dan langsung menghampiri Adam. Sama seperti ibunya, dia juga jadi kesemsem gitu cuy pas ngeliatin Adam yang lagi maco-maconya itu. Keesokan harinya Becca izin kepada Gail kalau hari ini dia akan pergi dengan teman-temannya dan baru akan pulang nanti malam. Gail pun mengizinkannya meskipun awalnya dia kepingin ditemani Becca seharian ini. Lantas nggak berselang lama, Adam balik lagi ke rumah itu dan bilang kalau kemarin tasnya ketinggalan. Di sana tanpa rasa curiga, Gail pun mengizinkan Adam untuk masuk rumahnya. Di waktu yang sama, Gail kedatangan seorang tamu dan ternyata itu adalah mantannya yang datang sama pacar barunya. Dengan pedenya, mantannya itu pun memameri mobil barunya kepada Gail, yang mana ternyata obrolan itu juga didengar oleh si Adam. Adam kemudian keluar dan menemui mereka. Kara pun kaget karena ternyata Gail udah dapat pengganti dirinya yang juga kelihatan jauh lebih keren darinya. Nah, lucunya saking kerennya si Adam ini, pacar baru Kara pun jadi ikut kecantol sama dia. Alhasil, Kara pun jadi kicep sendiri. Lantas setelah Kara pergi, Gail menceritakan masa lalunya kepada Adam. Dia bilang kalau mereka berpisah karena Kara suka jajan sembarangan. Adam pun mengejek kalau kisah cintanya mirip seperti di televisi. Ngomongin televisi, Gail pun teringat akan TV-nya yang bermasalah. Adam pun langsung menawarkan diri untuk bisa memperbaikinya. Nggak sampai 5 menit, Adam pun sudah menyelesaikan TV yang bermasalah itu. Dan setelahnya Adam pun nawarin Gail untuk nyobain pijitannya. Karena kelihatan banget dari wajahnya kalau Gail ini kecapean. Namun lama-kelamaan, Gail di sini malah mulai merasa kepanasan. Dan pada akhirnya perpusrengan pun tak bisa terhindarkan. Setelah berhasil mengultinya, Gail pun merasa begitu senang. Namun di sini Gail mengatakan bahwa seharusnya ini nggak pernah terjadi karena usia mereka yang terpaut cukup jauh. Nah, bodohnya Adam malah mengira bahwa Gail ini ingin menjauh darinya hanya karena dia seorang kang bersih-bersih kolam. Lalu dia pun akhirnya bete dan langsung cabut dari sana. Pada keesokan harinya, Becca pun pulang dari sekolah dengan nebeng sama temannya itu. Setelah sampai di dapur, Becca pun langsung menghubungi sahabatnya kalau di rumahnya itu lagi ada Adam yang sedang ngebersihin kolam. Di sini untuk menarik perhatian Adam, Becca pun ganti baju renang yang seketika langsung ngebuat Adam jadi lirik-lirik dikit. Saat itu Adam menawarkan Becca kalau dia mau bantuin ngolesin lotionnya. Becca pun langsung mau-mau aja dan malah kesenengan. Lantas setelah selesai, Becca pun iseng banget nyemplungin Adam ke kolam renang. Karena udah tanggung, mereka pun akhirnya jadi renang bareng. Enggak beberapa lama kemudian Gail pun pulang dan ngeliat mereka yang lagi di kolam. Gail ini kayaknya takut banget cuy kalau Adam deket sama Becca. Dia pun akhirnya ngajakin Adam untuk ngobrol 4 mata. Dia bilang agar Adam merahasiakan kejadian kemarin kepada Becca. Adam setuju akan hal itu. Namun ternyata ada satu lagi pesan untuk Adam, yaitu Adam diminta untuk menjauh dari Becca dengan alasan Adam terlalu tua untuk anaknya itu. Adam yang bilang kalau sebenarnya dia lebih suka sama Gail karena ultinya lebih berasa katanya. Setelah ngomong kayak gitu, Gail pun langsung bete dan minta Adam untuk pergi dari rumahnya. Namun sebelum pergi, Adam sempet-sempetnya nih ngajakin Becca untuk ketemuan pada malam minggu. Yang tentunya ajakan itu pun langsung diiyakan sama Becca. Singkat cerita, hari Sabtu pun tiba. Becca yang lagi siap-siap ditanyain sama Gail mau kemana dia pergi. Becca beralasan kalau dia mau pergi sama Jackie. Singkat cerita, Becca pun tiba di tempat Jackie bekerja.
Becca pamer dikit nih kalau dia bisa jalan sama cowok berdamage. Ketika itu nggak disangka, Adam tiba-tiba bilang kalau mereka baru saja jadian. Jackie lantas ngucapin selamat pada Becca dan titip pesan kepada Adam kalau dia harus jagain Becca karena dia masih polos banget. Sepulangnya dari diantarin Adam, Becca ini girang banget karena baru aja jadian. Nggak berselang lama Gail datang dan langsung nyamperin Becca. Dan dia ternyata tahu kalau Becca baru saja pergi bareng Adam. Becca pun ngeles dan bilang kalau sekarang dia sudah 17 tahun dan jangan lagi ngatur-ngatur dia seperti anak kecil. Lalu pada keesokan paginya terlihat Jackie dan Becca yang lagi berjemur. Diketahui si mama gemes baru saja pergi karena ada kerjaan mendadak. Lalu sehabis Becca melihat handphonenya, ia pun meminta Jackie untuk pergi. Jackie langsung nebak kalau pasti Adam mau datang ke sini. Dia pun ngingetin Becca untuk jangan aneh-aneh sama si Adam. Becca yang mendengar hal itu pun malah kesel sama sahabatnya karena punya sifat yang sama kayak ibunya sendiri. Singkat cerita, Adam pun tiba di rumah. Namun gak lama kemudian, Gail pulang lagi ke rumah karena flashdisknya ketinggalan. Becca dan Adam yang lagi berpatukan untungnya tahu dan langsung berpindah tempat. Gail yang melihat keberadaan Adam di kolam langsung marah-marah dan meminta Becca untuk naik ke kamarnya. Gail kemudian ngomong ke Adam untuk menjauh dari Becca dan dia juga dipecat sebagai tukang kolam pribadinya. Adam yang mulai kesal akhirnya mendesak Gail dan menyuruhnya untuk berhati-hati. Keesokan harinya Gail yang lagi berenang mencium bau air kolam yang cukup aneh. Dia pun akhirnya memanggil tukang kolam yang lain untuk membereskan masalah ini. Setelah dicari tahu, petugas kolam itu menemukan sebuah gigi di saluran filter dari kolam itu. Becca yang mulai khawatir akhirnya memberikan gigi tersebut kepada pihak berwajib untuk dilakukan penyelidikan. Gail terang-terangan mengatakan bahwa ia sedikit curiga dengan petugas kolam renang yang dulu, yaitu si Adam. Penyidik itu pun berjanji akan memproses kejadian ini. Setelah dari kantor polisi, Becca pun punya firasat buruk karena putrinya nggak bisa dihubungi. Dia pun akhirnya menanyakan kepada Jackie dan datang ke tempat kerjanya. Namun sayangnya ketika ditanya, Jackie mengaku bahwa dia nggak tahu di mana keberadaan Becca. Dan kebetulan hubungan pertemanan mereka juga sedang kurang baik. Lantas ketika Gail pulang, Jackie mencoba menghubungi Becca. Panggilannya pun dijawab, namun ternyata si Mang Adam yang memegang ponsel Becca. Adam pun malah bilang kepada Jackie untuk datang ke rumah Becca pada jam 11 malam nanti. Singkat cerita, pada malam harinya Jackie pun tiba di rumah Becca dan dia menemukan sebuah surat di depan pintu yang menyuruhnya untuk segera ke kolam renang lewat samping rumah. Lantas begitu tiba di sana, Jackie pun tiba-tiba didorong oleh Adam ke kolam renang yang kering itu dan dia mengalami cedera yang cukup serius. Keesokan paginya ketika Gail berada di kantor, ia sebenarnya ingin melaporkan kejadian semalam kepada pihak berwenang. Namun seorang rekan kerjanya memberitahu bahwa pemuda bernama Adam mengirimkannya banyak sekali bunga untuk dirinya. Gail yang mulai risih akhirnya meminta bantuan sang mantan untuk melabrak Adam. Singkat cerita, Carl pun tiba di rumah Adam dan langsung memberinya bogem mentah. Dia pun memperingatkan untuk jangan lagi dekat-dekat dengan putrinya dan juga dengan Gail. Pada malam harinya terlihat Carl yang lagi ngobrol sama pacarnya dan dia kayaknya lagi pengen berpush rank. Sementara itu ternyata ada Adam yang sedang memantau mereka. Lantas ketika Carl sedang berendam, ia pun menyadari bahwa ada yang gak beres dengan air di jacuzzi itu. Dan ternyata airnya sudah dikasih bahan kimia. Beruntungnya pacar Carl cepat datang dan langsung membawanya ke rumah sakit. Di sana Gail pun juga datang untuk menjenguknya. Keesokan harinya terlihat Adam yang mulai berani mengajak Becca untuk melaksanakan perpusrengan. Namun karena nggak dikasih, Adam pun jadi mulai memaksa dan dia akhirnya keceplosan kalau dia sudah berpusreng sama mamanya dengan begitu mudah. Becca yang kaget mendengarnya pun akhirnya langsung pergi dan meninggalkan Adam. Siang harinya dia mendapati info dari kepolisian bahwa benar Adamlah yang mencelakai Carl. Lantas setelah itu Becca pun datang dengan sangat ketakutan. Dia pun akhirnya cerita pada polisi itu tentang Adam yang sangat terobsesi dengan ibunya. Mereka pun akhirnya janjian untuk bertemu pada nanti malam di sebuah hotel dan merencanakan sesuatu. Mereka yang mulai panik akhirnya berkemas dan ingin segera cabut dari sana. Namun ketika lagi ngepak baju, Becca melihat mobilnya Adam yang ada di depan rumahnya. Di sini tiba-tiba Adam muncul dan dengan mudah dia pun bisa menangkap mereka tanpa perlawanan. Dan karena panik, Gail pun akhirnya pingsan. Lalu malamnya ketika Gail terbangun,
Di sekelilingnya sudah bertebaran bunga. Dia akhirnya pergi keluar kamar dan ternyata Adam sudah menyiapkan makan malam bersama. Dan rupanya Adam ingin banget mereka hidup bersama. Tentunya hal itu pun langsung diamit-amitin sama Gale. Dan dia akhirnya bisa melawan balik dengan bantuan sebuah jaring. Gale lalu segera menyelamatkan Becca yang ada di kolam renang, lalu segera bersembunyi di kamar mandi. Mereka pun punya ide cemerlang dengan memenuhi air di bathtub dan menyebarkan sabun di depan pintu. Adam pun akhirnya terpleset dan kecebur di bathtub itu. Gale pun bertindak cepat dan mendesak akan nyeburin hairdryer itu biar jadi nyentrum kalau Adam berani macam-macam. Beruntungnya setelah perdebatan panjang, Adam pun akhirnya menyerah dan ia pun berhasil dibekuk pihak kepolisian. Di akhir cerita, Becca dan Gale pun akhirnya selamat dan baik-baik saja setelah kejadian yang membagongkan itu. Dan film pun tamat. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.